Abu Bakar As-Siddiq ketika memberikan nasihat kepada Uwais Al-Qarni, dinyatakan bahwa hidup di dunia ini adalah zulumat wa sirajuhu taqwallah. Hidup yang paling tenang ketika kita berada di dunia ini adalah hidup dengan takwa kepada Allah. Karena apa? Orang yang takwa kepada Allah itu dibukakan setiap kemelutnya. Yukhrijunahum, ya, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Senang enggak? Orang yang bertakwa kepada Allah itu diberinya dia itu jalan keluar daripada setiap masalahnya. Diberinya dia rezeki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian kalau saatnya dia berserah diri kepada Allah, Allah cukupi dia. Itu orang yang hidup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nggak mau tunjuk tangan? Yang nggak mau? Mau semua ya? Amin ya rabbal alamin. Ini peristiwa pertama yang akan kita hadapi, yaitu yang sedang kita hadapi. Yang kedua yang akan kita hadapi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu bakalan mati. Yang ngomong bakalan mati. Yang dengar juga mati. Yang gede mati. Yang kecil mati. Yang tua mati. Yang muda mati. Ya, semua bakalan mati. Tapi yang namanya kematian itu Masya Allah, sakitnya bukan main. Sakit bukan main, kacaunya bukan main, takutnya bukan main. Mata masih terpasang, masih ada di wajah, telinga masih terpasang, masih cemantel di sini, tapi kita udah nggak bisa ngeliatin siapa yang datang. Kita tidak bisa mendengar siapa yang memberi salam. Astagfirullahaladzim. Kita tidak tahu, karena bakalan kita sendiri. Segala yang kita sayangi bakal kita tinggalin. Kita akan menghadap, masing-masing akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka atau tidak suka. Mau minta tempo, nggak bisa. Ya, begitu datang, game over langsung. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Namun ada kematian yang kita pilihkan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pilihkan. Siapa? Mati yang husnul khatimah. Jadi al-mautu zulmatun wa sirajuhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang senantiasa dalam keadaan ini, insya Allah ketika dicabut, malaikat Israel mengatakan, ketika dicabut nyawanya, malaikat Israel akan mencabutnya sebagaimana mencabutnya ruh para nabi. Dicabut ruhnya seperti ruhnya para nabi. Tapi kalau saja yang tidak punya ini, yang tidak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kemudian bisa dirasakan sakitnya bukan main ketika dicabut. Kita punya kuku, ambil tang, cabut di kuku, kira-kira sakitnya saya apa? Bisa dibayangin gak sakitnya? Kenapa sakit? Karena kuku sama daging nyatu. Kalau seandainya dipedot, sakitnya bukan main. Takut gigi aja dicabut, udah disuntik, itu masih sakit. Bagaimana lagi nyawa, roh sama badan kita sekarang lagi nyatu, dicabut. Masya Allah, sakitnya bukan main. Tapi mereka yang memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka insya Allah orang tersebut nyaman ketika dipanggil oleh Allah.
amin gitu dong. Masa sampai ajarin ya. Karena itu afdalul dzikri fa'lam annahu. Kalau ada orang yang hendak meninggal, jangan ditinggalin, jangan ditinggal biar sendirian, jangan. Kata Rasulullah, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Tuntun orang yang akan meninggal tersebut dengan kalimat ini. Ini baru kedua. Yang ketiga, al-qiyamatu zulmatun. Kiamat itu adalah kekacauan. Gak ada yang bisa tenang pada saat kiamat. Wasirajuhu rahmatullah. Keadaan kiamat adalah keadaan yang amat sangat galau dan kacaunya bukan main. Berpisah laki dan perempuan, suami dan istri dengan anak, keluarga, semuanya yang dicintai, semuanya bakalan misah. Namun ada orang-orang yang nyaman pada saat kiamat tersebut. Siapakah mereka yang nyaman? Itulah orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang qalbuhu, salah satu di antaranya, qalbuhu muta'alliqatun fil masjid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Jadi dia itu orang yang senantiasa berada, sholatnya maunya di masjid. Ada apa-apa di masjid, agak kotor, tidak mau. Dia tidak mau. Dia perhatikan baik-baik keadaan keberesan daripada masjid. Hatinya sangat-sangat bergantung di masjid. Ini mereka-mereka ini orang yang diselamatkan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wal akhiratu zulmatun. Proses di akhirat itu adalah proses yang amat sangat panjangnya. Bukan main panjangnya. Mulai dari proses di kubur, sampai dengan proses kiamat, sampai dengan proses di alam barzah, sampai kemudian proses masuk kepada mahsyar. Masya Allah, waktunya sampai sekarang pun gak ada yang tahu. Demikian panjangnya. Subhanallah. Di mana kita nanti pada saat itu akan berhadapan dengan Al-Maliki Yaumiddin. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia sejagat, satu demi satu bakal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gilirannya bisa ditanyakan, berapa miliar orang yang saya tunggu. Subhanallah. Nah, dalam keadaan menunggu ini, ada orang-orang yang menunggunya itu sampai keadaannya itu karena matahari dekat dengan kepalanya. Ada yang mereka itu kelelep dengan keringatnya sampai dengan ke megap-megap dan bertahun-tahun. Padahal satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di sini. Bisa dibayangkan. Jadi amat sangat menakutkan. Karena itulah al-akhiratu zulmatun wa sirajuhu amalun salih. Penyelamatnya adalah satu, amal saleh kita. Jadi siapa yang suka sedekah, siapa yang suka silaturahmi, siapa yang senantiasa berada pada jalan Allah, senantiasa suka sedekah dan sebagainya itu, maka dia berada dalam kenyamanan sedekah-sedekahnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Almarhum Bapak Haji Ansori sudah mewakafkan tanah ini, bangunan ini untuk masjid. Nyaman dia. Mungkin di antara keturunannya ada yang pernah bermimpi bagaimana keadaannya dia. Dia nyaman sekali. Saya yakin, sebagaimana yang pernah juga saya saksikan beberapa teman-teman saya yang akrab. Subhanallah. Bukannya nanti pada saat itu mulai dari sekarang sudah dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya nyaman. Yang kelima, yang bakalan kita hadapi ini adalah apa? Sesudah selesai daripada padang mahsyar, kita tinggal satu lagi, nyebrang as-sirat, menyeberangi sirat.
As-sirat itu ketika diseberangi itu ada bermacam-macam. Ada yang goyang kakinya mau injek. Wah. Iya. Ketika dia ragu-ragu dengan agama, disuruh ngaji malas. Ketika dia ngomong nggak jadi mau maju, padahal di belakang ini sudah ribuan ini yang bakal mendorong. Jadi masya Allah, mau maju bagaimana, mau mundur nggak bisa. Sedangkan di bawah api membara, api neraka jahanam. Tapi ada orang yang sekali loncat, cis, nyampe. Ya, ada orang yang sekali loncat, cis, nyampe. Yang larinya bagaikan kilat. Karena itu as-siratu zulmatun. Meniti sirat itu adalah merupakan kekacauan. Wasirajuhu yaqinan. Dan penerangnya adalah yakin. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mendapatkan keyakinan itu? Disebutkan di akhir surah Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kepadamu keyakinan itu. Allah lah yang memberikan keyakinan itu ke dalam dada tiap-tiap orang yang beribadah. Rajin dia ibadah, makin ikhlas dia ibadah, puasanya ibadah, istighfarnya ibadah, ikhlas banget semuanya. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Pokoknya bukan kepada yang lain. Pokoknya lillahi ta'ala. Nggak ada bayangan yang manusia ataupun makhluk yang lain. Hanya lillahi ta'ala. Salatnya lillahi ta'ala. Allah akan datangkan keyakinan itu dalam diri orang tersebut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin inilah kendaraan kita menyeberang as-sirat. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kita mengang sekarang dimasukkan sebagai orang yang ya ayyuhalladzina amanu. Tapi apakah sudah sampai kepada keyakinan? Belum tentu. Beda antara saya beriman sama saya telah yakin, beda. Beda. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika yu'minuna unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada kata-kata amanu atau yu'minu, ada kata-kata yuqinun. Jadi dari beriman dengan yakin itu beda. Karena itulah untuk mendapatkan keyakinan itu sehingga tidak bergeming lagi hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu doa, Allahumma a'tini imanan shadiqa wa yaqinan laisa ba'dahu kufra wa rahmatan analu biha sarafa karamatika wa ridhaka fid dunya wal akhirah. Itu ada doanya. Karena siapa yang membaca ini, insya Allah keyakinan tersebut cepat akan datang ke dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita, ya. Banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah karunia-karunia daripada Allah itu akan melimpah kepada mereka. Nah, demikian para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap ikhlas, tetap istiqamah, tetap kita menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.